Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Muhammad Sumirja, Bapak-bapak dan ibu sekalian, segenap karyawan RSUD Muhammadiyah Sumirja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada bagian cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita memiliki waktu sebagai upaya kita untuk mengupgrade keilmuan keislaman kita melalui kajian rutin bulanan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumirja dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kedua kita yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kita sebagaimana yang sudah disampaikan tadi tentang fikih nisa, tentang fikih kewanita. Tapi bukan berarti bagi yang bapak topik ini tidak penting, tetap penting. Paling tidak topik ini diilmui. Setelah diilmui bisa diajarkan kepada istrinya, kepada putrinya, dan juga mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat secara luas. Tapi bagi ibu-ibu, pengetahuan tentang topik kita itu hukumnya fardhu ain. Hukumnya apa? Hukum fardhu ain, harus diilmui. Harus diilmui karena ini yang berkaitan dengan darah kebiasaan wanita dan juga ada kaitannya dengan ibadah. Ada kaitannya dengan apa? Ibadah. Karena di antara beberapa ibadah itu syaratnya harus apa? Suci. Harus apa? Suci. Sehingga topik ini menjadi sangat penting secara khusus bagi ibu-ibu dan secara umum bagi bapak-bapak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi topik kita bicara tentang fikih darah wanita. Bicara tentang fikih darah wanita. Dan yang paling penting, kalau saya ngasih kajian di kalangan umum, itu secara umum masyarakatnya awam. Saya tidak berbicara di depan orang yang banyak memiliki pengetahuan tentang seputar darah. Tapi ketika kajian ini kita lakukan di rumah sakit, yang mana jenengan semuanya cukup familiar dengan topik ini, sehingga topik ini cukup menarik lagi atau lebih menarik. Terlebih sejak tahun 2000 di Munas Haji di Jakarta, Muhammadiyah dalam memahami agama dan realitas sosial itu menggunakan 3 pendekatan. Menggunakan apa? 3 pendekatan. Yang pertama disebut pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu pendekatan yang titik tolaknya dari nas-nas keagamaan. Dari apa? Nas-nas keagamaan, dari religious text atau dari an-nusus asy-syar'iyyah, yaitu dari Al-Quran dan
Sunnah ini secara umum dipakai dalam konteks ibadah makhluk. Secara umum malah dipakai dalam konteks ibadah makhluk. Kalau kita bicara sholat dari takbir sampai salam itu pendekatan apa? Dan kita harus melihat dari Quran, dari sunnah. Doa kita nggak boleh ngarang sendiri, harus merujuk pada doa-doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah. Ditemukan di mana? Yang ditemukan dalam hadis Nabi, itu yang disebut dengan pendekatan apa? Tapi Muhammadiyah juga dalam memahami keagamaan dan realitas sosial juga menggunakan pendekatan burhani. Pendekatan burhani itu pendekatan yang titik tolaknya dari ilmu pengetahuan. Sehingga Muhammadiyah tidak pernah anti ilmu pengetahuan. Antara agama dengan ilmu pengetahuan selalu harmonis, tidak pernah terjadi dikotomi atau perkelahian, tapi selalu harmonis. Sehingga dalam beberapa persoalan yang ada hubungannya dengan konteks keduniaan ataupun ibadah yang sifatnya makul atau makna bisa dirasionalitaskan, pendekatan burhani ini juga digunakan. Secara khusus Pak Teguh, kalau kita bicara tentang fikih darah wanita, maka jenengan mengambil, memberikan komentar, memberikan pandangan dalam perspektif apa? Dunia medis. Dalam perspektif apa? Dunia medis. Nanti yang kemarin menarik yang kelompok 1 itu ada banyak yang komentar. Nanti kelompok 2 nggak boleh di apa? Lebih banyak dia nggak boleh, harus lebih banyak komentar. Dan insya Allah nanti jam 11 selesai saya presentasinya ya. Nanti setelah itu lebih banyak tanya jawab, karena ini hubungannya sangat erat dengan dunia kedokteran. Saya memberikan perspektif, dan dalam perspektif fikih mungkin pandangan saya bisa juga dalam dunia kesehatan kok nggak gini. Nanti jenengan harus komentar ya. Nah, karena tadi Muhammadiyah tidak hanya menggunakan pendekatan bayani, tapi juga pendekatan apa? Burhani. Kalau saya bicara fikih lebih pada pendekatannya apa? Bayani. Tapi kalau jenengan nanti sesuai dengan disiplin ilmu jenengan itu bisa memberikan perspektif dengan pendekatan apa? Burhani. Tapi yang kita tidak mensakralitaskan teks dan juga mengkhususkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan penelitian dan juga rasional, maka Muhammadiyah juga menggunakan irfan. Irfan itu pendekatan filosofis, kita menilai sesuatu tidak mengandalkan wahyu saja atau ilmu pengetahuan atau akal saja, tapi juga memberikan kesempatan hati nurani berbicara. Hati nurani berbicara. Artinya ada kebenaran yang muncul dari hati yang paling dalam. Ya, contoh mudahnya ketika ada nenek-nenek mencuri singkong di tanah perusahaan, dia juga ke pengadilan sama hakim divonis misalnya 6 bulan karena aku melakukan pencurian. Pencuriannya itu karena faktor kelaparan. Ini kan tidak bisa didekati dengan KUHP, tapi harus bicara hati nurani ini. Kira-kira adil atau enggak? Kalau jenengan melihat kasus-kasus semacam itu biasanya muncul di TV. Tidak adil, meskipun nenek itu melakukan apa? Pencurian, tapi yang justru dipersalahkan bagaimana perusahaan ini tidak menyantuni orang-orang yang hidup di sekitarnya, sehingga harus melakukan mencuri singkong atau mencuri apa, kemudian apa, diajukan ke meja hijau. Ini contoh
pentingnya pendekatan apa? Irfan. Bahkan dari Israel juga kata Allah ketika kita bicara tentang darah wanita dalam tinjauan fikih itu diklasifikasikan menjadi 3. Ada yang disebut darah haid atau menstruation, itu darah yang keluar dari rahim wanita yang menunjukkan kalau wanita itu masih produktif atau masih subur. Jadi yang disebut darah haid. Istihadah itu darah yang keluar dari rahim wanita juga, tapi dia keluarnya di luar masa haid dan juga masa nifas. Itu yang disebut istihadah. Kemudian yang ketiga disebut darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar sebab melahirkan. Sebab apa? Melahirkan. Dari kata nafsu, nafsu itu jiwa. Artinya lahir bayi, setelah itu diikuti oleh darah, maka disebut darah nifas. Cumanya dalam fikih, Pak Teguh, ini penting. Menariknya itu dikatakan kalau darah haid itu keluarnya min aqsa rahimil mar'ah, dari rahim wanita yang dalam, bagian dalam. Tapi kalau darah istihadah itu min adna rahim min irqin, dia keluarnya dari bagian bawah rahim wanita. Ini yang kemarin ada yang memperdebatkan, nggak tahu kalau mungkin jenengan itu. Dalam ini dibedakan kalau haid itu dari bagian apa? Bagian atas rahim wanita. Kalau istihadah itu bagian bawah. Nggak tahu kalau jenengan dalam dunia kedokteran ini dibedakan atau tidak? Dibedakan tidak, Pak Teguh? Ada yang bisa kasih komentar? Atau nanti saja? Soalnya banyak yang di luar, gimana ini kalau mau diskusi kalau di luar? Mungkin yang di luar bisa masuk dulu ya, karena mungkin kajian kita ini tidak cukup didengarkan dengan duduk manis itu. Soalnya ini berkaitan dengan keilmuan jenengan. Oke ya? Mungkin yang dalam bisa diisi lagi, masih banyak yang kosong. Terutama yang ibu-ibu ini, karena secara khusus berkaitan dengan apa? Permasalahan kewanitaan. Oke, mungkin bisa diisi lagi yang di dalam. Monggo Bu, yang di luar, biar bisa dialog. Kalau di luar saya nggak bisa mendengar respon jenengan, dan jenengan mungkin juga nggak bakal merespon gitu. Oke ya, itu nanti bisa dikomentari apa di sesi tanya jawab. Sekarang kita coba bahas tentang darah haid ini. Kita awali dengan apa? Darah haid. Darah haid tadi darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan apa? Sehat. Dalam keadaan apa? Sehat, dan menunjukkan kalau wanita masih produktif. Darah haid itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, warnanya hitam gelap. Yang kedua, menimbulkan rasa perih. Yang ketiga, baunya busuk. Yang keempat, menaikkan panas tubuh. Ini beberapa karakteristik darah haid. Ketika Nabi menggambarkan tentang darah haid, Nabi ketika itu menjelaskan kepada Fatimah binta Abi Hubesh. Pada siapa? Fatimah binta Abi Hubesh. Saat itu ia lagi istihadah. Nabi memberikan gambaran bahwasanya dari darah haid ini harus dikenal oleh seorang wanita. Nabi bilang, inna damal haidi damun aswadu
yu'rafu. Sesungguhnya darah haid itu warnanya merah, warnanya hitam, yu'rafu, yang dikenal oleh para wanita. Sehingga dalam kajian haid, Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah, jenengan mengenali darah haid itu sangat penting. Dan Nabi menjelaskan warnanya apa? Hitam. Warnanya apa? Hitam. Ini sudah dimaklum, sudah dikenali oleh para wanita. Kemudian dalam fikih tadi sudah kita sampaikan ya, ini di kitab Fathul Qarib yang umum dibaca di masyarakat yang bermadzhab Syafi'i. Di sana dikatakan darah haid itu launu asfar, warnanya merah, muhtadilun, tapi dia ketika warnanya hitam, mohon maaf. Aswad itu apa? Hitam. Muhtadilun, yang asalnya warna darah itu apa? Merah. Karena dia darah haid, dia rupanya menjadi apa? Hitam. Ladaun tadi menyengat ketika keluar ada perih. Ini dalam kitab Fathul Qarib wujud sama dengan yang disampaikan yang di awal tadi. Kalau kita bicara tentang darah haid itu ada beberapa macam tingkatan. Yang pertama hitam, ini yang paling sering muncul sebagaimana dijelaskan oleh Nabi tadi. Tapi terkadang ada darah haid rupanya bukan hitam, tapi dia merah, sebagaimana asal dari warna darah. Tapi kalau meskipun merah, dia keluar di saat waktu haid, maka dihukumi darah haid. Sehingga ini ibu penting untuk mengetahui kapan biasanya waktu dia mengeluarkan haid. Karena setiap wanita itu punya jadwal khusus kedatangan haid. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7. Dan misalnya biasanya 5 hari. Umumnya darahnya misalnya 5 hari di awal bulan. Umumnya darahnya berwarna apa? Hitam. Tapi suatu saat di 5 hari itu kok ada yang keluar warnanya apa? Merah. Itu dihukumi darah haid atau enggak? Haid atau tidak? Itu haid kalau dia berada di waktu haid. Tapi kalau di luar waktu haid, warnanya tidak hitam, dihukumi haid atau tidak? Dihukumi haid atau tidak? Tidak. Malah yang bapak-bapak ini padahal saya ibu ya. Kemudian merah ke kuning-kuningan, kemudian keruh. Keruh itu maksudnya antara warna putih dan hitam seperti air kotor. Sehingga dengan perlu nanti melihat darah yang keluar itu yang warnanya apa? Secara umum apa? Hitam. Selain hitam ini kalau keluarnya di luar waktu haid bisa jadi itu istihad. Tapi kalau di waktu yang jenengan biasa haid itu tetap dihukumi darah apa? Haid. Bisa dihukumi itu tidak? Bisa beli. Oke. Kemudian masa haid dan suci minimal sehari semalam, kalau maksimal 15 hari. Kalau ada atau kebiasaannya 6 atau 7 hari. Paling sedikit suci itu 15 hari. Oke ya. Ini masa haid dan suci. Berarti minimal apa sehari semalam. Tersebut sebagian ulama tidak ada yang ngasih batasannya. Minimal bisa jadi wanita hanya keluar daerah cerit gitu, tidak ada sehari semalam. Tapi dalam alat suami minimal dikatakan sehari semalam. Maksimal 15 hari. Yang 15 hari ini bagi pemula biasanya, karena dia baru pertama kali punya pengalaman mengeluarkan apa darah haid. Tapi secara umum ini 6 atau 7 hari, yang bisa jadi kurang. Bisa jadi ada wanita yang haidnya cuma 3 hari, bisa 4 hari. Paling sedikit suci itu 15
hari. Ini paling sedikitnya. Ini dalam Madhab Syafi'i, intinya sudah kita sampaikan tadi. Usia minimal wanita mulai haid itu berapa, Bu? Berapa, Bu? Berapa tahun maksudnya? Hah? Berapa tahun, Bu? 11 tahun, 12 tahun. Itu dalam dunia kedokteran mana? 12 tahun. Ya atau enggak? Dalam Madhab Syafi'i itu 9 tahun. Ini berdasarkan penelitian ya. Tapi mungkin umumnya itu 12 tahun mungkin yang sebagaimana dijadikan apa? Sampaikan, meskipun dalam penelitian Madhab Syafi'i itu 9 tahun wanita sudah ada yang haid. Tapi kalau kurang dari 9 tahun, misalnya 7 tahun anak sudah mengeluarkan apa? Darah haid, itu dihukumi haid atau enggak? Ini penting, Bu, kalau jenengan sudah punya anak. Misalnya jenengan punya putri usia 8 tahun atau 7 tahun dia mengeluarkan darah, sudah dianggap haid atau belum? Belum dianggap apa? Haid. Tapi kalau usianya 9 tahun sudah dianggap haid ya. Meskipun mungkin jawaban dengan tadi 12 tahun, mungkin itu secara umum ya. Oke. Kemudian batas akhir haid, wanita atau sudah mulai masuk usia menopause itu tahunnya berapa tahun? Mulai masuk usia menopause 40 itu sudah mulai, tapi belum tentu. Bisa jadi 60 belum menopause, tapi 40 sudah mulai menopause. Tapi selama wanita itu usianya, selama dia masih hidup, belum mati dong. Karena kalau mati ya tidak perlu kita hukumi ya. Dia masih apa? Hidup, mengeluarkan darahnya itu masuk karakteristik darah haid. Meskipun umurnya misalnya 100 tahun, tetap apa? Dianggap sebagai darah haid. Tetapi ada perbedaan para ulama ini, 4 mazhab tentang batas akhir haid. Kalau menurut Maliki 70 tahun, menurut mazhab Hanafi 53 tahun, menurut Hambali 50 tahun, menurut Syafi'i 62 tahun. Tapi patokan kita, selama dia meskipun usianya sudah tua, darahnya itu memenuhi kriteria apa? Darah haid, itu ya tetap dianggap darah haid. Kemudian berikutnya macam-macam wanita, ini penting, Bu. Juga bapaknya juga. Yang pertama mubtada. Mubtada itu wanita pemula, pertama kali mengeluarkan apa? Darah haid. Ini penting, Bu. Kalau jenengan mungkin sudah lewat ya, tapi penting jenengan memberikan edukasi kepada putrinya yang menginjak usia balik. Bagaimana hukumnya? Jika dia melihat darah pertama kali, maka yang dilakukan apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan jima. Kalau jima ini secara umum di undang-undang kita belum membolehkan pernikahan dini, sehingga jima tidak usah kita masukkan gitu. Dan sehingga apa? Anak itu kan 7 tahun sudah diajarkan apa? Diajarkan apa, Bu? Sholat. 10 tahun kalau nggak mau boleh dipukul, tapi pukul yang edukatif ya, bukan pukul untuk mengajar gitu. Sehingga kalau misalnya dengan punya anak 10 tahun dia mengeluarkan darah haid, mengeluarkan darah, sudah masuk kriteria darah haid atau belum? Sudah. Berarti yang jenengan lakukan apa? Bilang ke putri jenengan supaya apa? Meninggalkan sholat. Kalau pas Ramadan berarti tidak ikut puasa. Apabila melihatnya sehari semalam atau lebih sampai 15 hari, maka dia mandi.
Ini untuk pemula saja. Jadi kalau melebihi 15 hari yang dilakukan apa? Mandi, meskipun darahnya itu masih keluar. Bisa jadi pemula langsung istihadah. Bisa jadi apa? Perempuan pemula langsung istihadah. Sehingga kalau dia langsung istihadah melebihi 15 hari apa? Mandi dan menjalankan ibadah, sholat kemudian puasa. Jadi yang lebih dari 15 hari itu disebut apa? Istihadah. Bagaimana kalau jika darahnya itu terputus-putus dalam 15 hari itu? Yang dia lakukan ketika berhenti menjalankan ibadah, mandi, sholat, puasa, kemudian misalnya 5 hari, di hari ke-8 keluar lagi. Ketika keluar ya berarti apa? Berhenti. Tapi ini untuk pemula. Kemudian apa? Berhenti kemudian keluar lagi. Pokoknya lebih itu ya. Tapi nggak boleh melebihi apa? 15 hari. Kalau 15 hari tetap keluar, dia menjalankan ibadah sebagaimana wanita yang suci. Iya. Itu untuk pemula. Yang kedua, ini yang paling penting Bu, karena kalau pemula sudah jenengan lewati. Tapi pentingnya tadi bisa diajarkan kepada putrinya yang mulai masuk usia balik. Yang kedua itu muqtadah. Muqtadah itu wanita yang sudah memiliki kebiasaan, sudah tahu jadwal siklus apa darah haidnya ini. Jadi sudah tahu, sudah cukup apa pengalaman. Hukumnya bagaimana? Kalau dia melihat darahnya itu berwarna kekuning-kuningan atau sufroh atau berwarna kudroh, yaitu keruh, kalau itu di luar waktu haidnya dianggap bukan darah apa? Haid. Misalnya dengan punya kebiasaan haidnya misalnya 15 hari, 5 hari, 5 apa? Hari. Tapi ternyata di hari 5 hari di awal bulan, misalnya di hari yang ke-10 keluar darah, tapi warnanya tidak hitam, kuning-kuningan, merah, keruh, itu berarti dianggap apa? Bukan darah haid. Bisa dimana itu? Bisa ya? Kalau misalnya tadi kebiasaan dengan 5 hari ya, biasanya darahnya apa? Hitam. Tapi ketika itu muncul darahnya bukan hitam, warnanya merah, tapi di jadwal jenengan biasa mengeluarkan darah haid. Dianggap haid atau enggak? Dianggap. Yang bisa dimaunya itu yang muqtadah. Nah ini beberapa permasalahan. Kalau wanita hamil itu biasanya mengeluarkan haid atau enggak? Tidak. Normalnya wanita kalau sudah hamil itu tidak mengeluarkan haid. Tapi bisa jadi wanita hamil mengeluarkan darah. Jangan darah haid atau enggak? Kalau masa persalinannya itu masih jauh, dianggap darah apa? Haid. Misalnya jangan hamil usia kandungannya baru 1 bulan, 2 bulan, mengeluarkan apa? Darah. Tetap dihukumi darah apa? Haid. Karena masa persalinannya kan masih jauh. Meskipun umumnya wanita yang haid, wanita yang hamil tidak mengeluarkan apa? Darah. Bisa dimahami ya? Nah kalau wanita yang hamil mendekati persalinan dia mengeluarkan darah, ini darah nifas atau darah haid? Nah itu perdebatan ya. Tapi meskipun mengeluarkan darah, kalau pandangan saya pribadi, selama dia belum melahirkan tetap menjalankan apa? Sholat.
menjalankan apa? Sholat. Meskipun misalnya mendekati kelahiran gitu. Misalnya masuk waktu sholat, misalnya waktu duhur gitu ya, jam 12 itu udah masuk waktu apa? Waktu sholat. Ternyata dia mengeluarkan apa? Darah. Kemudian jam 1-nya melahirkan. Itu gimana? Jam 1-nya melahirkan. Gak, maksudnya darahnya tadi disebut darah nifas bukan? Maksud saya paham ya, Bang? Nah, kalau menurut jenengan itu dihukumi darah apa? Nah, meskipun ada perbedaan, karena secara umum ulama berpandangan darah nifas itu ketika sudah lahir apa? Sudah melahirkan, itu kan baru menjelang. Konsekuensinya loh, maksudnya dia kewajiban sholat atau tidak gitu. Ya itu nanti dilihat. Maksudnya kalau ingin sholat tetap apa? Sholat. Maksudnya kalau ada pasien semacam itu, jenengan nasihatnya ke pasien ya, sebelum melahirkan meskipun mengeluarkan darah tetap apa? Sholat. Soalnya kalau nanti divonis ini darah nifas kan berarti sudah tidak sholat. Patokannya yang penting melahirkan. Bisa dipahami ya maksud saya? Bisa ya? Gimana? Gimana? Kalau sudah melahirkan ya sudah tidak ini Pak, sebelum melahirkan itu biasanya kan ada pembukaan ya. Itu ada 1 sampai 10. Nah, kadang sudah kelima itu gak kuat mengenali dan masih tetap harus sholat ya. Nah ini kan saya perlu mendengar jenengan dulu. Makanya tadi saya suruh ngomong kan. Nah, biasanya ada berapa Bu? Bukaan itu ada 1 sampai 10. Kadang para wanita itu kalau sudah sampai 5, 6 itu sudah ada ketuban pecah, sudah mengeluarkan darah, tapi belum air. Ya. Jadi ya tetap sholat. Ini kan yang jenengan sampaikan itu penting bagi saya gitu. Supaya saya bisa apa? Bisa tahu di lapangannya bagaimana ini. Kalau pembukaan tadi, kalau menurut ini yang saya tampilkan ini itu dikategorikan nifas. Tapi sebagian ulama tidak mengatakan darah nifas kecuali sudah lahir. Sehingga dilihat ini kan maksudnya ini kan ulama itu mengkaji nifas itu melalui istiqra. Istiqra itu apa? Penelitian, karena hadis tidak berbicara secara tegas. Yang jelas kalau darah itu keluar setelah kelahiran itu disebut darah nifas. Tapi kapan mulai? Itu tidak ada keterangan. Makanya kalau Imam Syafi'i dulu melakukan istiqra, mungkin istiqra'nya Imam Syafi'i itu bisa untuk sekarang dengan perkembangan dunia medis itu bisa jadi sudah tidak relevan. Bisa dipahami tidak? Berarti kalau misalnya proses ubah mengeluarkan semacam itu sampai 10 ya, itu umumnya 10 atau kasus umumnya pasti 10 ya? Umumnya ya, oleh sebab itu kalau semacam itu ya dilihat saja.
Kalau sudah tidak memungkinkan, ya sudah, berarti sudah dihukumi apa? Nifas. Bisa dipahami? Nah, makanya penting dengan yang ibu-ibu yang masih jemur masuk saja. Biar bahasa banyak memberikan apa? Pandangan ya. Kemudian sekarang kalau head, jenengan biasanya headnya di awal bulan, tiba-tiba headnya datang terlambat, misalnya karena ikut program KB suntik. Biasanya di awal bulan kok ini di tengah bulan, tapi jenengan melihat sifat-sifat darah yang keluar sama dengan darah head. Jumlahnya apa? Tetap darah head. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian darah head itu ditandai dengan keluarnya, kalau dalam fikih diistilahkan dengan al-qasrah al-bayda, yaitu cairan putih. Tapi tidak setiap wanita berhenti darah head diakhiri dengan apa? Cairan putih. Ini apa? Cara mengetahui keadaan apa? Suci. Berarti secara umum normalnya apa? Mengeluarkan cairan putih yang disebut dengan al-qasrah al-bayda. Tapi terkadang tidak. Kalau tidak keluar cairan putih, yang jenengan lakukan apa? Menakui. Dengan ambil kapas, kemudian kapasnya dimasukkan ke itunya. Kalau masuknya kering, ya berarti sudah dihukumi apa? Suci. Bisa dipahami? Itu untuk mengetahui sudah suci atau belum. Ini cairan darah wanita, ada yang bercak berwarna kuning, bercak berwarna abu-abu. Yaitu nanti sudah kita sampaikan tadi. Intinya kalau di masa haid dihukumi apa? Haid. Kalau di luar masa haid istihadah. Bisa dipahami ya? Kalau terputus-putus gimana? Sudah sebelum tadi. Darahnya terputus-putus. Yang patungannya tadi kalau di jadwal haid berarti masih darah haid. Tapi kalau di luar jadwal haid tidak darah haid. Misalnya biasanya 5 hari, 3 hari sudah berhenti, tapi hari keempat keluar lagi darah haid itu enggak? Darah haid. Sehingga jenengan itu tidak perlu terburu-buru mandi. Kalau misalnya berhentinya darah haid itu sebelum biasanya berhenti, biasanya kan 5 hari loh, 3 hari sudah berhenti, mau masuk waktu dulu. Misalnya berhentinya pagi di hari yang ketiga, waktu dulu kan jam 12-an. Jenengan enggak usah mandi dulu, enggak apa-apa sampai sampai apa? Masuk waktu zuhur. Maksudnya jenengan tidak mengeluarkan cairan putih tadi, masukkan kapas kok ternyata sudah kering. Kemudian apa? Masuk waktu zuhur, berarti yang dilakukan apa? Mandi terus sholat. Ternyata habis sholat keluar lagi darah haid atau enggak? Darah haid, karena masih di jadwal waktu kebiasaan haid. Bisa dipahami ya? Sehingga mandinya itu tidak harus, soalnya ada pemahaman dulu. Kalau wanita sudah darahnya berhenti langsung mandi, kalau nggak langsung mandi berarti berdosa. Ada yang punya pemahaman semacam itu. Tapi dalam pandangan takjid tadi apa? Tidak harus terburu-buru mandi. Berikutnya istihadah, yang kedua. Waktunya tinggal 10 menit ya cukup. Maksudnya saya itu tanya jawab. Istihadah itu apa? Darah yang keluar terus-menerus di luar waktu haid dan waktu nifas. Nanti kita lihat nifas itu maksimal berapa hari? 40 hari. Berarti di luar 40 hari dianggap istihadah. Istihadah itu hukumnya bagaimana? Kalau bagi muqtadah itu mengikuti kebiasaan
kebiasaan waktu haidnya. Makanya penting untuk mengetahui kebiasaan waktu haidnya. Tapi kalau ada wanita yang lupa kebiasaan waktu haidnya, yang ia lakukan apa? Dia mengamati karakteristik darahnya. Kalau hitam berarti darah haid. Kalau merah berarti bukan darah haid, tapi tidak boleh melebihi 15 hari. Tapi kalau sudah bisa membedakan, berarti kalau merah haid, kalau merah, kalau hitam haid, kalau tidak merah, kalau tidak hitam maksudnya merah dan seterusnya tidak haid. Bisa dipahami? Bisa ya? Ini perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Kalau darah istihadah tadi keluar di luar jadwal haid dan nifas. Istihadah itu dia keluar terus-menerus, kayak dalam fikih orang samsudum, prinsipnya apa? Terus-menerus. Kemudian kalau haid itu bukan darah kebiasaannya, tapi ada orang yang terputus atau bocor pembuluh darah. Ini kemarin sudah saya tanyakan, betul atau enggak? Ternyata bilang betul. Kalau jenengan enggak tahu, mungkin bisa bedanya berbeda. Kemudian istihadah itu secara umum warnanya merah segar, seperti pendarahan, tidak berhenti sampai sembuh uratnya. Kalau istihadah darahnya apa tadi? Merah segar, tidak hitam. Kemudian perbedaannya lagi ya, ini yang lebih tajam. Kalau darah haid itu hitam pekat, kalau istihadah merah muda. Kalau haid itu berbau busuk menyengat, kalau istihadah tidak berbau. Kalau haid itu kental dan beku, kalau tidak kental dan beku, kalau istihadah kental dan beku. Kemudian tadi keluar dari bagian dalam rahim, keluar dari bagian bawah rahim. Tadi yang saya kutip teks Arabnya tadi. Darahnya segar sebagai tanda kesehatan. Tapi kalau dari istihadah, penyakit atau karena luka atau pembuluh darahnya bocor gitu. Kemudian keluarnya di waktu-waktu tertentu itu. Kalau haid, kalau istihadah apa? Tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Nah, hukum wanita haid itu bagaimana? Wanita istihadah bukan haid. Hukum wanita istihadah yang dia lakukan apa? Mandi ya. Ketika darahnya keluar di kebiasaan haid. Misalnya jenengan biasanya 7 hari, di hari ke-8 berarti istihadah. Yang jenengan lakukan apa? Mandi. Tapi kan ini masih keluar terus, dan jenengan mau sholat, ya tidak usah apa? Mandi. Yang jenengan lakukan ketika mau sholat apa? Kemaluannya dibersihkan sebelum apa? Berwudu, kemudian dikasih membalut atau kapas, baru apa? Berwudu. Berwudunya setiap mau melakukan sholat, kecuali jenengan melakukan jamak suri. Jamak suri itu apa? Jamak suri itu mengakhirkan waktu yang awal dan mengawalkan waktu yang akhir. Maksudnya apa? Kalau mau sholat zuhur dan asar, jenengan zuhurnya diakhirkan mendekati masuk waktu asar, asarnya diawalkan. Itu boleh pakai satu wudu. Tapi kalau jenengan tidak melakukan itu, berarti setiap sholat apa? Wudu. Dan wudunya tidak boleh didahulukan sebelum masuk ke waktunya. Kalau misalnya saya mau sholat zuhur, saya wudu sekarang, boleh atau tidak? Atau jenengan? Boleh. Tapi kalau jenengan istihadah, wudunya jangan dicicil, nunggu kalau apa? Masuk waktu sholat. Kemudian istihadah ini suami boleh menggauli ya. Dan karena wanita istihadah itu hukumnya kayak at-thahirah, wanita yang
suci. Berarti dia yang sholat, dia apa? Yang puasa, yang boleh digauli oleh suami. Ada pertanyaan? Belum? Nanti aja ya. Berikutnya adalah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari rahim apa? Wanita setelah melahirkan. Ini yang menjadi penting. Dalam definisi nifas itu dibilang akibat wiladah setelah kelahiran, tapi ternyata ada pembukaan gitu. Ini yang saya belum menemukan kajian secara fikih. Tapi tadi ada yang menganggap apa? Masuk darah nifas, ada yang tidak. Kemudian masa nifas itu maksimal 40 hari. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan yang normal itu 40 hari, tapi yang paling lama 60. Tapi kalau dikaji dilonjinkan maksimalnya 40 hari. Sehingga kalau lebih 40 hari itu dikategorikan apa? Istihadah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Ummu Salamah ya. Kanat nifasa taqutu fi ahdi Rasulillah ba'da nifasiha arba'in. Para wanita yang nifas itu duduk, maksudnya tidak menjalankan sholat di masa Rasulullah setelah nifasnya 40 hari. Ini pernyataan siapa? Ummu Salamah. Tapi kenapa kok mazhab Syafi'i mengatakan maksimal itu 60 hari? Itu pakai istiqra. Istiqra itu Imam Syafi'i itu mengamati. Pokoknya kalau ada yang cerita tentang wanita itu langsung dia apa? Dia catat, menggali informasi sebanyak mungkin tentang apa? Wanita yang berkaitan dengan darah apa? Wanita. Bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama itu rela untuk nikah dengan banyak perempuan demi menggali apa? Tentang darah apa? Darah haid, istihadah dan nifas, supaya apa? Bisa mendapatkan informasi secara dalam. Kesimpulannya 60 apa? Dan itu maksimalnya. Tapi di kajian berikutnya ini kan berdasarkan istiqra. Tapi nasnya bilang 40. Dan sehingga kita kuatkan, maksudnya pandangan yang kita kuatkan kalau melebihi 40 hari kita hukumi apa? Istihadah. Tapi kalau misalnya penting itu ya, soalnya banyak kesalahpahaman di masyarakat. Misalnya kalau misalnya wanita nifas di hari yang ke-20 sudah berhenti darahnya, sholat atau enggak? Sholat atau enggak? Penuh. Di masyarakat secara umum apa? Jangan sholat dulu, nunggu sampai 40 hari. Yang semacam itu dihukumi sudah suci. Jadi meskipun baru 20 hari, karena kalau suci berarti ya sudah menjalankan apa? Sholat. Tapi kalau misalnya di hari ke-20 dia sudah mati, ternyata di hari ke-25 keluar darah lagi. Darah apa? Nifas atau istihadah? Nifas. Kenapa nifas? Masih di dalam 40 hari. Kemudian hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Sholat, puasa, jima ini sudah sepakat ya. Tawaf, zakat, tolak ini menjadi kesepakatan para ulama. Yang menjadi perdebatan hukum membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan berdiam diri dalam masjid. Membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran itu secara umum ya, kalau tidak ada kepentingan tidak dilakukan. Dan dalam pandangan majelis kaji makruh bagi wanita yang haid membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Tapi kalau jenengan punya kepentingan, contohnya dia hafidah itu apa? Al-Quran dihafal
Quran. Kalau Quran itu tidak dimurojaah, tidak di garis betul-betul, itu pasti lupa. Yang semacam itu sebagian ulama membolehkan karena dia penting untuk menjaga Quran. Yang kedua, misalnya ada yang profesinya sebagai guru Quran. Guru Quran kan harus ngajar Quran pas waktu cuti. Kenapa? Karena nanti tidak bisa ngajarkan Quran. Yang semacam itu diperbolehkan ya. Karena tidak mungkin sekolah menerima cuti guru sebab head. Karena ada punya kepentingan. Dan bagaimana kalau program kegiatan RSA kemarin ditanyakan ini sejauh mana kepentingan program itu? Kalau misalnya kalau itu tidak dilaksanakan menyebabkan karyawannya nggak cerdas-cerdas, yang perlu dipertimbangkan pada meskipun head itu jalan. Makanya sejauh mana kepentingannya itu, sehingga kalau punya kepentingan tidak apa-apa dilakukan. Kalau ikut pengajian boleh atau tidak Bu? Wanita haid ikut pengajian masuk ke masjid kayak kita sekarang ini, kajiannya di masjid. Dengan izin ke Pak Iman, Pak Iman mohon maaf saya tidak bisa ikut ngaji, saya lagi cuti karena lagi haid. Dalam pandangan takjil itu boleh. Kenapa? Karena ada kepentingan. Mendengarkan pengajian itu dianggap lebih penting, apalagi ngajinya cuma 1 bulan sekali gitu. 1 bulan sekali cuma 2 jam. Yang kedua syaratnya tidak mengotori masjid. Secara umum kita nggak punya problem ya di dunia modern ini, karena secara umum dunia modern pembangun wanita itu sudah luar biasa. Beda dengan di zaman Nabi, hidupnya tradisional, sehingga ada kekhawatiran kalau wanita masuk masjid kemudian darahnya jatuh ke lantai masjid, itu kan akhirnya mengotori masjid. Tapi kalau kita di dunia modern itu sudah tidak ada kekhawatiran semacam itu. Kemudian yang sering menjadi mitos, wanita haid boleh potong kuku atau rambut atau enggak dulu. Tapi mitosnya gini, kalau dengan potong rambut atau kuku di masa haid itu berarti dengan membuang anggota tubuh yang tidak suci. Itu jadi masalah. Padahal dengan harus memproteksi anggota tubuh dengan supaya suci, supaya terhindar dari api neraka. Jawabannya itu tidak ditemukan di dalam hadis manapun, sehingga di fatwa tarjih tidak ada halangan bagi wanita dalam keadaan haid potong rambut atau potong kuku. Mungkin sekian, masih ada setengah jam saya kita manfaatkan untuk tanya jawab. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait materi kita hari ini, khususnya tentang darah wanita yang kaitannya dengan ibadah, monggo. Ini Pak Ustadz masalah apa? Udah masalah itu kontrasepsi. Nah, biasanya orang yang kontrasepsi pakai pil KB itu kan mainnya itu berdasarkan pil yang akan diminum. Nah, untuk mengakali seandainya kurang 2 hari puasa, tak undur minum pilnya. Jadi puasa itu mainnya itu bisa diundur 2 hari karena kita melangkahi yang minum pil yang main itu. Nah, apakah seperti itu juga boleh?
kehaitan ya, itu bukan pil untuk menunda kehaitan ya. Gak jelas kondisinya lagi KB loh. Ya. Jadi tapi ada pil secara khusus untuk menunda. Itu jenis pilnya sama atau tidak? Itu biasanya dilakukan bagi jamaah haji wanita karena syarat tawaf itu harus suci. Saya ingin tahu jenis pilnya beda ya. Kalau biasanya pil-pil KB itu kan ada itu nanti membuat dia main di hari ke-7, makanya itu ya. Nah, untuk kadung puasa kata orang Indonesia teman-teman, akhirnya saya memakai lagi 2 hari supaya saya dapat puasa pun dan nanti main saya mundur. Nah, seperti itu boleh nggak ya? Nggak, untuk kesehatan dulu itu masih efektif ya untuk dengan diundur, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, saya jawab ya. Ada permasalahan yang berkaitan dengan wanita yang puasa, bolehkah dia, nanti kita hubungkan di situ, meminum pil untuk menunda kehaitannya supaya bisa melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh, tidak punya hutang. Yang kedua, berkaitan dengan wanita yang lagi menjalankan ibadah haji. Di antara rukun ibadah haji itu ada tawaf. Ada apa? Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kalau orang Malaysia bilang 7 pusingan. Saya dulu ngajar mahasiswa Malaysia itu seb'ata aswad, itu 7 pusingan. 7 pusingan itu apa? 7 putaran. Karena mereka beranggap kalau banyak putar ya jadi pusing. Jadi 7 pusingan. Itu bahasa Malaysia semacam itu. 7 kali pusingan, bukan 7 kali putaran. Dan misalnya wanita menjalankan ibadah haji itu supaya bisa tawaf, boleh nggak minum pilnya? Karena syaratnya tawaf harus apa? Suci. Dan ini Bu ya. Yang pertama, kalau konteksnya puasa Ramadan, hidup dalam keterangan hadis Nabi bilang hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Haid itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada para wanita. Di zaman turunnya syariat, wanita itu ketika puasa itu pasti punya apa? Hutang. Punya apa? Hutang. Sehingga Aisyah saja itu digambarkan Nabi. Karena Aisyah itu sangat sibuknya, biasanya menyambut hutang puasanya itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu bulan keberapa? 1 bulan sebelum Ramadan. Karena sangat apa? Sibuk kayak jenengan ini. Tapi jenengan sibuknya apa? Biasanya kalau sudah mau menjelang Ramadan kan baru apa? Bingung nyawar apa? Puasa. Menunjukkan kalau wanita itu berhalangan melakukan puasa itu bukan mengurangi ketakwaannya, bukan mengurangi nilai ibadahnya. Sehingga kalau seorang wanita meminum pil yang bisa menunda kehamilan supaya dia menunda haidnya, supaya dia bisa menjalankan puasa penuh, meskipun itu bukan haram, tapi tidak disunahkan atau dianjurkan, sebagaimana fatwanya Syekh Yusuf Qaradawi, sehingga tidak perlu untuk dilakukan. Meskipun punya hutang itu sudah lumrah,
Sudah lumrah kalau wanita punya bulan puasa. Tapi berkaitan dengan pertanyaan jenengan, ini kan sebabnya bukan karena supaya bisa puasa, maksudnya dengan numpil itu kan karena mengikuti program KB ya gitu. Bukan minum pil murni supaya menunda dari kegiatannya, sebab apa? Supaya bisa melakukan puasa secara penuh. Kalau yang dengan lakukan karena itu alasannya bukan satu-satunya supaya apa? Bisa melakukan puasa penuh, tapi karena tujuan intinya apa? Kan KB ya. Sehingga kalau semacam itu tidak masalah. Jadi jangan menunda minum pilnya supaya bisa puasa, itu nggak masalah. Lalu nggak masalah, karena ini kan tujuan awalnya jenengan kan tadi KB tadi. Karena minum pil jadi siklus headnya bisa mengalami perubahan seksualnya. Itu benar. Kalau soal wanita yang tawaf ya itu dilihat dulu. Kalau memang kalau tawaf dalam haji itu sejauh mana minum pil itu diperlukan ya? Kalau misalnya ada kekhawatiran pas ini jadwal headnya kan jadwal haji kan sudah jelas ya, kapan pulangnya. Kalau dia nanti head ternyata sudah jadwal pulang, dia belum bisa melakukan tawaf karena kan apa? Head terus. Padahal kan harus ikut keberangkatan apa? Pesawat. Kalau sebagian ulama dalam masalah itu ada yang membolehkan dia minum pil untuk menunda datangnya head itu. Tapi kalau misalnya dia tetap head, dia belum menjalankan tawaf. Berarti kalau belum menjalankan tawaf, hajinya yang tidak sah karena menjadi apa? Rukun. Jadi sedangkan jadwal keberangkatan sudah jelas. Dia tidak mungkin nunggu sampai suci baru melakukan tawaf. Kalau di putusan tadi di kasus semacam itu, meskipun dia kondisi tidak suci tetap menjalankan tawaf dan dianggap hajinya tetap sah. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan, di antaranya ad-daruratu tubihul mahdzura, sesuatu yang mendesak membolehkan sesuatu yang dilarang. Macam-macam kajiannya, tapi intinya kalau di fatwa tadi semacam itu. Yang lainnya sama. Ustaz, yang terkait tadi membaca dan menyentuh Al-Quran untuk wanita haid tidak boleh. Mungkin kalau menyentuh Al-Quran saya bisa menerima ya, tapi misalkan kalau membaca Al-Quran boleh. Kan sekarang aplikasi dari banyak itu pun masa tidak boleh. Padahal waktu haid wanita kan 7 hari. Apakah 7 hari itu kita sudah tidak sholat atau tidak membaca Al-Quran? Terima kasih. Ya. Ya, kalau di 4 mazhab ya, 4 mazhab itu diantaranya mazhab apa? Syafi'i. Wanita yang haid itu tidak boleh baca Quran, menyentuh Quran atau memegang Quran. Menyentuh, memegang bedanya membawa Al-Quran. Makanya di kitab Al-Fiyatul Zubat, walil balighi hamlal mushafi wa massahu wa ma'adil arba'a li junubi qira'ah ba'di ayatin qasdan. Yang diharapkan bagi wanita itu apa? Yang haid itu memegang mushaf, membawa mushaf, menyentuhnya. Bagi orang yang junub termasuk orang yang haid itu membaca sebagian ayat Quran tapi qasdan. Dia niat membaca, bukan niat berdoa. Misalnya jenengan lagi haid, kalau apa doa jenengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan dari ayat Quran. Kalau jenengan niatkan baca Quran itu
haram dalam bahasa Syafi'i, tidak boleh. Tapi kalau jenengan niatkan doa itu boleh. Rabbana atina itu kan ayat Al-Quran, tapi juga maknanya doa. Sehingga kalau jenengan baca itu diniatkan baca doa, bukan niat membaca Quran. Hanya saja ditarjih. Justru tarjih itu pendapatnya lebih luas, lebih apa? Lebih moderat. Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, berdiam diri dalam masjid itu hanya dihukumi makruh dan sejauh mana kepentingan wanita untuk berinteraksi dengan Quran. Jika tidak punya kepentingan sama sekali, tidak perlu untuk dilakukan. Tidak perlu untuk apa? Dilakukan. Kenapa? Karena hadis yang berbicara tentang larangan wanita membaca Al-Quran itu hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar itu apa? Masuk kriteria hadis apa? Dhaif. Sehingga dikaji justru memberikan pandangan yang lebih moderat. Artinya kalau ada kepentingan, misalnya dengan apa? Mahasiswa kuliahnya ada pelajaran Al-Quran. Nggak tahu kalau kuliah di sini. Kalau kuliah di Timur Tengah kan kita tiap hari di pelajaran apapun kan harus interaksi dengan Quran. Pasti ada hafalan macam-macam. Masa pas waktu kuliah atau guru jadi guru Quran alasannya nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa setel Quran. Kenapa? Karena lagi head yang semacam itu kan ada kepentingan, sehingga Allah diperbolehkan sejauh mana kepentingan kita untuk berinteraksi dengan Quran. Tapi kalau jenengan misalnya baca Quran saja, ini contoh saja Bu ya, baca Quran saja jarang. Masa pas headku saya ingin baca Quran, pas suci kok tidak pernah baca Quran, pas head kok ingin baca Quran. Gitu ya. Jadi intinya apa? Sejauh mana kepentingan kita untuk berinteraksi dengan Quran. Kalau punya kepentingan yang diperbolehkan, misalnya contohnya guru Al-Quran atau jenengan sebagai mahasiswa atau santri yang lagi belajar Quran, atau jenengan hafal Quran butuh untuk menjaga Quran supaya tidak lupa. Kalau semacam itu, atau mungkin RSA punya program baca Quran, ini wajib harus dilakukan, tidak boleh ada yang absen. Berarti kalau dianggap penting, ya meskipun head boleh. Kan sejauh mana apa kepentingannya bisa dipahami enggak? Oke. Pak RSA ada sedikit terus. Oke. Kalau memegang Quran itu juga perdebatan ya. Dan ini apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegang Quran itu kecuali yang disucikan. Yang disucikan itu malaikat atau manusia. Ayatnya itu bicara tentang malaikat, yang mana Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa mendekati kecuali malaikat. Tapi bukan bicara tentang manusia. Sehingga itu juga menjadi perdebatan. Kalau kita tidak suci boleh memegang Quran atau tidak. Tapi sebagai etika, majelis taklim itu hanya bicara secara etis kita tidak suci kok pegang Quran. Dan kalau sekarang Qurannya, mushafnya elektronik ya, atau ada aplikasi Quran, kalau jenengan HP-nya dibawa ke WC atau enggak? Tuh. Ya tuh. Nah kalau jenengan ke WC bawa HP ya? Enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Karena takut ada aplikasi Quran atau memang enggak pernah aja? Jadi kalau HP ada aplikasi Quran dibawa ke WC tidak apa-apa. Tapi sarannya dengan tidak usah
dibuka aplikasinya. Demikian juga kalau bisa jangan buka WA di saat diisi, terutama grup-grup yang mungkin ada yang share ayat Al-Quran. Tapi kalau misalnya chattingan biasa, tidak yang di grup itu kan cuma omongan saja, itu boleh-boleh saja. Yang bisa dimana? Yang lain. Ada lagi? Kalau tidak ada, melanjutkan pertanyaan dari tadi. Artinya menunda 2 hari kan tadi. Jadi hari ini akhirnya kan mergo pengen puasa itu akhirnya ditunda dengan minum obat KB tadi. Padahal penentuan darah haid menerus ke istihadah itu karena kebiasaan. Nah, setelah ditunda, mestinya hari, misalkan biasanya 5 hari, karena ditunda 5 hari, akhirnya kan hari ke-7 itu masih haid. Nah, apakah ngitungnya dari kebiasaan yang biasanya jadwalnya ditunda 2 hari, atau yang hari 2 terakhir itu dihitung haid atau istihadah? Jadi jadi pria juga sama-sama tidak mengerti. Jadi kalau wanita minum pil KB itu juga mempengaruhi waktunya, Bu. Saya tanya dulu. Misalnya bukan waktunya pergeseran waktu haid, maksudnya menambah dari haidnya juga. Nah, ini kan tidak menambah, tapi kan akhirnya kan misalkan hari Senin. Ya berarti sudah. Misalnya 5 hari ya, wanita punya kebiasaan haid 5 hari karena dia minum pil, tapi 5 hari itu bisa menjadi 6 atau 7 hari itu kan menambahnya sesuatu. Tetap 5 hari secara umum gitu ya. Cuma mundur 5 hari itu bisa menjadi misalnya 2 hari. Nah, maksudnya terputus-putus Bu. Berarti 5 hari itu ya tetap dulu. 5 hari cuma mundur berarti. Kalau semacam itu kan tidak ada banyak problem. Jadi dia berpatokan pada jadwal kebiasaan 5 hari, berarti 5 hari itu yang dihukumi. Tapi kalau misalnya nambah 6 hari atau 7 hari maksimal kan tadi 7 itu masih dihukumi. Tapi kalau lebih dari 7 istihadah yang jadi patokan macam itu. Jadi ini yang mungkin tadi belum kita bahas. Jangan punya kebiasaan 5 hari, suatu saat itu bisa 6 atau 7 hari. Sebagian ulama yang 6 atau 7 hari yang menyimpang dari kebiasaan ini dikategorikan masih kecuali kalau sudah lebih dari 7 dan ada yang punya pendapat semacam itu. Jadi patokannya tadi 7 hari. Yang lainnya sekali lagi biar saya yakin ini betul-betul dipahami. Monggo Bu, yang di luar Bu, ini bisa disampaikan. Bisa ditampilkan pertanyaan yang gimana Bu? Ya, jawaban. Oke. Ya.
Jadi intinya ya, head itu yang paling penting Bu, jenengan kembali kepada kebiasaan. Ini yang menjadi patokan yang paling penting. Yang kedua, mengetahui karakteristik darah head itu, yaitu karakteristik darah head yaitu warnanya apa? Hitam tadi. Sehingga kalau darah head itu di waktu kebiasaan darahnya berwarna hitam, meskipun kadang di awal bulan, kadang di suatu saat pindah di tengah bulan, tetap dihukumi head. Dihukumi apa? Head. Itu yang paling penting itu. Yang lainnya kalau cukup kan? Cukup, saudara? Oke, cukup, saudara. Oke, terima kasih Tuan Hakim yang telah memberikan pencerahan kepada kita 2 hari ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2 hari ini tentang fikih wanita. Sekali lagi ini penting karena kaitannya dengan ibadah. Nah, jangan sampai kita kelewatan gara-gara salah pemahaman. Dan hari ini kita sudah mendapatkan dengan jelas. Jika masih kurang jelas, ragu-ragu dan sebagainya, masih bisa ditanyakan melalui nanti WA ataupun apapun. Demikian kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis.